Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan melakukan diskusi webinar dengan tema protokol pelayanan pemulihan hubungan keluarga dalam penanganan COVID-19. Yang mana pada pagi hari ini kita ditemani oleh narasumber dari Bapak Dr. Andes Tajudin Tuwo, MSI, Wakil Bidang Penanggulangan Bencana, dan narasumber yang kedua ada dari relawan PMI Kota Tarakan, yaitu Muhammad Masril, SE. Selanjutnya ditemani dengan moderator kita, yaitu dari Jeffrey, Staf Penanggulangan Bencana. Baiklah, acara ini akan kita mulai pukul 10 sampai dengan pukul 12. Jadi selama berlangsungnya kegiatan diskusi ini, saya berharap teman-teman bisa di-mute layarnya. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Tajudin Tuwo. Selamat pagi, Pak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Masril. Selamat pagi, Masril. Pagi, selamat pagi, Kak. Ya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10:08 untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada saudara Jeffrey untuk bisa memandu diskusi ini. Kepada saudara Jeffrey, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Eva, atas waktu mulai acara kita tadi. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan-rekan semuanya. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi standar operasional pelayanan pemulihan hubungan keluarga dalam penanganan COVID. Ya, pada kesempatan ini telah hadir bersama kita di sini Bapak Dr. Andes Tajudin Tuwo. Selamat pagi, Pak. Kita berikutnya Saudara Masril. Selamat pagi, Bang. Oke, kita langsung aja pelayanan pemulihan hubungan keluarga pada pagi hari ini. Jadi langsung aja kepada Bapak Dr. Andes Tajudin Tuwo. Saya persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Dan saya hormati teman-teman semua dari pengurus PMI Kota Tarakan yang sempat bergabung pada pagi hari ini, para staf PMI, relawan yang juga ikut bergabung pada acara meeting pada pagi hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah ikut bergabung pada pagi hari ini di dalam acara sosialisasi standar pelayanan operasional pelayanan pemulihan hubungan keluarga dalam penanganan COVID-19. Kegiatan ini saya kira bagus sekali saya rasa, karena di dalam pandemi ini saya kira satu hal yang sangat penting itu adalah adanya berhubungan dengan keluarga kita. Ketika kita terpisah jauh tanpa pernah ada siapa yang bisa kita hubungi, kemudian saya kira itu juga bisa menambah keresahan yang ada di diri kita, sehingga ini bisa menimbulkan imun tubuh kita itu menurun. Dan ketika kita bisa berkomunikasi langsung dengan keluarga kita, saya kira ini juga bisa membawa dampak positif terhadap diri pribadi kita. Oleh sebab itu saya harapkan kepada teman-teman dari PMI, khususnya di bidang penanggulangan bencana, agar betul hal ini bisa diperhatikan, jangan sampai
di jauh sana, di kabupaten ataupun di provinsi lain, bahkan di luar negeri ada orang yang membutuhkan layanan untuk berhubungan dengan keluarga. Saya kira ini adalah salah satu tugas yang kita emban sesuai dengan nota kesepakatan dari ICRC tanggal 20 Maret 2020 kemarin mengenai Notes for Family Meeting Link Network. Jadi hal ini sangat perlu saya rasa. Oleh sebab itu kepada seluruh pengurus, teman-teman yang ada di PMI Kota Tarakan, kiranya bisa betul mengikuti kegiatan ini dan memperhatikan hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti agar ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut, itu PMI bisa membantunya. Teman-teman yang saya hormati, bahwa melakukan kegiatan ini itu saya kira perlu kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan ketika ada masyarakat yang butuh. Kalau bahwa salah satu tugas kita di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, utamanya ketika ada keluarga-keluarga yang terkena pandemi COVID-19 itu yang tidak bisa sama sekali berhubungan dengan keluarga, khususnya yang berada baik di kabupaten lain ataukah di provinsi lain, bahkan ada di luar negeri, maka kegiatan sosialisasi standar pelayanan operasional, pelayanan pemulihan hubungan keluarga dalam penanganan COVID-19 ini menjadi tugas kita di bidang penanggulangan bencana. Oleh sebab itu nanti pada mungkin setelah ini narasumber ada Muhammad Masril yang akan menyampaikan secara detail apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan masyarakat yang ingin dibantu, utamanya dalam menghubungkan antara keluarga yang terkena COVID-19 yang ada di luar daerah ataupun di luar negeri. Saya sudah melihat dan membaca standar operasional keluarga dalam penanganan COVID-19 ini, namun karena kegiatan ini juga ada kegiatan yang bertepatan dengan kegiatan saya, maka pada pagi hari ini mungkin secara detail nanti disampaikan oleh Mas Tel. Namun gambaran bahwa apa yang sebaiknya kita lakukan, kita harus melakukan promosi layanan pemulihan dengan masyarakat yang terkena COVID-19. Saya kira juga webnya ini nanti akan disampaikan. Itu yang pertama, kemudian melakukan pada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk tersedianya data informasi untuk ODP ataupun PDP yang belum sama sekali berhubungan dengan anggota keluarganya. Selanjutnya, jika situasi dan kondisi mengizinkan, saya kira kita juga berkewajiban untuk mengantar langsung yang bersangkutan ketika itu memungkinkan. Namun kalau tidak, ya kita perlu saling berhubungan antara PMI, pengurus PMI pusat dengan pengurus PMI yang ada di kabupaten atau provinsi lain. Teman-teman yang saya hormati, saya kira mungkin memang secara singkat saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dengan diskusi pada pagi hari ini bisa lebih berkembang nanti, sehingga apa tujuan sosialisasi terkait kegiatan kita pada pagi hari ini itu betul-betul bisa
diserap dengan baik, ya, sehingga kita bisa mengambil langkah ketika ada masyarakat yang membutuhkan terkait layanan hubungan keluarga ini, pemulihan hubungan keluarga. Saya bilang tadi bahwa pada saat awal bahwa salah satu yang bisa meningkatkan imun yang ada pada tubuh kita itu ketika kita bisa menghubungi keluarga yang memang tidak pernah yang selalu kita pikir, kita bayangkan tapi tidak pernah dan tidak akan bisa kita melaksanakan hubungan tanpa melalui bantuan dari pengurus PMI. Saya kira mungkin ini sebagai pengantar dari saya, dan kepada teman-teman saya harapkan supaya untuk materi selanjutnya yang nanti akan disampaikan oleh Muhammad Masril itu bisa dicermati, bisa dipahami. Kalau nantinya ada yang memang masih samar-samar, maka waktu pada pagi hari ini kita bisa berdiskusi secara langsung, saling tukar pengetahuan, pengalaman untuk kelanjutan kegiatan kita agar sosialisasi standar pelayanan operasional, layanan pemulihan hubungan keluarga dalam penanganan COVID-19 ini betul-betul bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Tajudin Tua MSI selaku Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kota Tarakan. Ya, disampaikan kepada rekan-rekan semua, jika ingin mengajukan pertanyaan nanti kita ada sesi pertanyaan. Boleh dinyalakan mute-nya jika mengajukan pertanyaan dan langsung saja sampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita. Oke, kita lanjut ke pemateri kita, Saudara Masril, yang akan menyampaikan secara teknis terkait sosialisasi penanganan RFL di PMI Kota Tarakan. Kepada Saudara Masril, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMI, terima kasih pada Putus-putus suaranya, Mas Rel. langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Ya, terkait layanan RFL sendiri, itu pandemi sekarang khususnya di Kota Tarakan, alhamdulillah sejauh ini semoga tidak ada lagi penambahan kasus dan kita bisa kembali hidup normal seperti biasanya. Untuk standar operasional pelayanan sendiri, itu untuk layanan RFL yang pertama itu adalah uraian tugas. Uraian tugas RFL itu yang pertama yaitu melakukan promosi layanan pemulihan hubungan keluarga dalam operasi penanganan COVID-19 melalui tautan atau link yang sudah disediakan dari SCRC sendiri, kemudian melakukan advokasi kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat untuk tersedianya data dan informasi untuk ODP ataupun PDP yang belum berhubungan dengan anggota keluarganya. Jadi ini hal yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu melakukan koordinasi atau advokasi kepada gugus tugas setempat, khususnya di Kota Tarakan sendiri. Alhamdulillah sejauh ini bentuk koordinasi kita cukup baik, sehingga terkait pemenuhan data dalam setiap layanan, khususnya dalam masa tanggap COVID ini, data-data yang setiap kita minta itu selalu terpenuhi dengan baik, sehingga layanan
yang kita laksanakan semua bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu adalah jika situasi dan kondisi mengizinkan serta kebutuhan operasional tim tersedia, maka layanan pemulihan hubungan keluarga diberikan dengan mencari tahu pasien positif COVID-19, ODP, orang dalam pemantauan, dan atau PDP pasien dalam pengawasan yang masih belum berhubungan dengan anggota keluarganya. Kemudian lanjut, standar prosedur operasional layanan pemulihan hubungan keluarga. Ini merupakan bentuk tindak lanjut dari notes dari ICRC Jenewa tanggal 20 Maret 2020 dalam notes from the Family Link the Network. Restoring Family Link daring COVID-19 serta mengembangkan standar prosedur operasional layanan pemulihan hubungan keluarga tanggal 27 Maret 2020. Kemudian yang pertama, layanan pemulihan hubungan keluarga diberikan melalui website yang sudah disediakan oleh ICRC Jenewa dengan tautannya, yaitu https://familylinks.icrc.org. Kemudian yang ketiga itu terkait alur pelayanan sendiri, khususnya layanan RFL itu kita bagi beberapa jenis, yaitu pertama yaitu lintas negara. Lintas negara sendiri itu yang pertama adalah orang yang mencari adalah orang Indonesia, kemudian langkah pertamanya itu menghubungi PMI Pusat atau ICRC Jakarta dan melalui tautan yang sudah tersedia. Kemudian dari PMI Pusat meneruskan layanan RFL tersebut ke perhimpunan nasional yang ada di luar negeri, artinya negara yang kita tuju. Kemudian dari perhimpunan nasional yang ada di luar negeri itu nanti meneruskan ke daerahnya masing-masing, kemudian melakukan pencarian. Alurnya kurang lebih seperti ini. Kemudian hal-hal yang sudah kita terus perhatikan dalam setiap pelayanan, alur pelayanan RFL yaitu terkait koordinasi dari masing-masing PMI terkait. Kemudian kita lanjut terkait standar operasional layanan pemulihan hubungan keluarga. Untuk yang itu PMI tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk berkoordinasi dengan tim gugus tugas penanganan di daerah atau dinas kesehatan setempat untuk mencari tahu data pasien positif 19 dan PDP yang belum terkait hal tersebut. Kan data COVID itu merupakan data rahasia, ya, data yang tidak boleh dipublish ke publik, tetapi dengan melalui koordinasi dan juga kita tergabung di dalam tim gugus tugas, alhamdulillah untuk data-data tersebut bisa kita peroleh dan bisa kita tindak lanjuti terkait layanan RFL dan layanan-layanan yang lain. Contohnya kemarin pada saat kita melakukan penyemprotan, kita keterbatasan data terkait daerah atau lokasi titik penyemprotan khususnya rumah PDP ataupun yang positif. Tetapi alhamdulillah dengan kita terlibat dalam tim gugus tugas dan juga koordinasi kita juga cukup baik dengan tim gugus tugas dan dinas kesehatan, kita bisa memperoleh data tersebut dengan baik. Kemudian PMI untuk terus next kita lanjut, yaitu PMI untuk terus mensosialisasikan layanan, ya. Harapan kita dari kegiatan webinar ini, teman-teman semua bahkan baik dari KSR, TSR dan seluruh jajaran PMI agar mampu mensosialisasikan khususnya layanan RFL sendiri. Karena terus terang untuk layanan RFL jarang masyarakat tahu terkait layanan tersebut. Karena mereka lebih banyak tahu terkait layanan-layanan yang lain yang sifatnya umum, contohnya seperti distribusi bantuan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan kita melakukan sosialisasi, gencar melakukan sosialisasi, kita bisa mampu memperkenalkan ini loh layanan RFL yang PMI miliki, layanan yang mampu memulihkan kembali hubungan keluarga yang terpisah, baik itu pada saat tanggap darurat bencana maupun pada masa konflik. Kemudian standar operasional lanjut. Nah, ini kita kembali ke alur dulu untuk di dalam negeri, ya. Nah, untuk alur layanan RFL dalam provinsi sendiri yaitu adalah alur layanan PMI Kabupaten Kota A nanti meneruskan kepada PMI Kabupaten Kota B, yang artinya PMI Kabupaten Kota B ini adalah PMI yang kita tuju. Jadi kita meneruskan kasus tersebut atau penemuan kita kepada PMI Kabupaten Kota yang kita tuju dengan
tembusan PMI provinsi. Contohnya kita mendapat laporan dari PMI Kota Tarakan. Dan PMI Kota Tarakan tersebut dengan laporan dari si klien, ya, dari laporan si klien, ya mohon maaf ya, untuk di layanan arrival sendiri kita biasa menyebutnya adalah klien. Nah, untuk hal yang kita lakukan itu biasa kita sebut dengan kasus. Jadi klien tersebut, ya, kita kembali kasus yang kita dapat dari Kota Tarakan, dan orang yang dicari itu atau yang ingin dihubungi itu berada di Kabupaten Bulungan. Nah, hubungi petugas RI kepada PMI Kabupaten Bulungan. Mungkin seperti itu. Kemudian alur layanan arrival lintas provinsi sendiri, yang pertama itu dari PMI atau Kabupaten Kota A diteruskan kepada PMI Provinsi A. Nah, nanti dari PMI Provinsi A itu akan diteruskan kepada PMI Provinsi B, artinya PMI Provinsi yang kita tuju. Dari PMI Provinsi yang kita tuju nanti diteruskan kepada PMI Kabupaten Kota yang bersangkutan. Contohnya seperti itu. Jadi yang meneruskan laporan dari kota itu adalah PMI Provinsi, yang langsung diteruskan kepada PMI Provinsi yang dituju. Nah, untuk tindak lanjut di lapangan nantinya untuk lintas provinsi sendiri itu akan ditindaklanjuti oleh petugas RFL yang ada di kabupaten kota yang kita tuju. Seperti itu untuk alur. Kemudian kita lanjut, ya mungkin bisa di next. Untuk standar operasional layanan sendiri, yaitu pertama itu sekiranya layanan pemulihan hubungan keluarga mengharuskan sarana kunjungan ke rumah sakit, maka petugas diwajibkan alat lengkap. Jika kita diharuskan atau dituntut untuk melakukan kunjungan ke rumah sakit, maka petugas itu yang melakukan layanan RFL itu wajib menggunakan APD lengkap, ya. APD lengkap, contohnya masker, helm, kemudian sarung tangan, kemudian baju pelindung, sepatu safety, dan agar kita dapat terhindar dari virus atau COVID-19. Kemudian PMI untuk terus mensosialisasikan informasi bagi para pendatang, seseorang yang tinggal bukan di wilayah domisilinya, selain dengan keluarga juga harus berkomunikasi dengan warga sekitar tempat tinggal saat ini. Kelanjutan instruksi pemerintah untuk tidak mudik selama pandemi COVID-19. Ya, kita tahu bahwasanya di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan, itu mayoritas adalah pendatang. Nah, peran dari RFL ini merupakan peran yang sangat vital karena kita sendiri banyak masyarakat yang tertunda akan mudiknya, khususnya pada saat menjelang Idul Fitri kemarin itu banyak masyarakat khususnya pendatang yang itu tidak bisa ke kampung halaman karena diberlakukannya PSBB, ya, diberlakukannya PSBB di Kota Tarakan. Nah, bagaimana ini bisa adanya laporan yang masuk, kita bisa melaksanakan pemulihan hubungan keluarga, ya, dengan kita bisa melakukan pemulihan hubungan keluarga dengan catatan hal-hal yang kita minta itu semua bisa terpenuhi, contohnya alamat, kemudian nomor telepon, dan lain sebagainya. Sendiri khususnya teman-teman juga kembali aktif melakukan layanan RFL khususnya untuk buruh migran sendiri. Nah, tidak menutup kemungkinan dari layanan RFL masing-masing kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Sehingga dari kasus yang ditemukan di Kabupaten Nunukan itu bisa diteruskan langsung dan ditindaklanjuti. Ya, untuk standar operasional layanan pemulihan hubungan keluarga, untuk dalam pelaksanaan layanan hubungan keluarga atau RFL, komposisi dalam tim itu sendiri terdiri dari 1 orang koordinator layanan, kemudian 1 orang administrator, 4 orang petugas layanan. Nah, ini merupakan paket komplit untuk satu tim layanan RFL. Tapi bagaimana ketika di suatu daerah atau di Kota Tarakan sendiri tentunya terjadi keterbatasan terkait relawan, keterbatasan terkait petugas RFL. Nah, ini komposisi tim ini dapat kita sesuaikan
dapat kita sesuaikan dengan keadaan yang ada. Ya, contohnya untuk petugas RL. Petugas sendiri kan biasanya kita melibatkan teman-teman relawan, tetapi teman-teman relawan sejauh ini mungkin juga melakukan lockdown di rumah masing-masing, sehingga sulit untuk beraktivitas di luar. Jadi tim ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Apakah hanya 2 orang dalam satu tim, apakah hanya terdapat 3 orang, ya itu tidak masalah. Ya. Kemudian PMI Provinsi Kabupaten Kota yang menerima permohonan layanan pemulihan hubungan keluarga untuk dapat membuat laporan tindak lanjut dari setiap permohonan dan dilaporkan dalam laporan situasi harian. Ya, ini selalu berkaitan dengan setiap layanan yang ada di PMI, khususnya di Pusdatin. Jadi dari layanan RFL sendiri, setiap laporan yang masuk atau permohonan yang masuk melalui PMI Kota Tarakan, itu tetap kita buatkan laporannya sebagai bentuk tindak lanjut dari setiap permohonan dan yang akan setiap permohonan yang masuk. Kemudian kita teruskan kepada Pusdatin, nanti dari Pusdatin melakukan rekap dan penyusunan laporan situasi. Ya, untuk laporan sendiri ini bentuk formatnya. Ya, untuk bentuk laporannya, bentuk formatnya yang pertama itu ada tanggal, kemudian lokasi Kabupaten Nunukan, kemudian nomor, kegiatannya apa saja. Tentunya kita melakukan webinar terkait sosialisasi penguatan layanan RFL di Kota Tarakan. Nah, ini juga sudah bisa kita masukkan dalam bentuk laporan. Tindak lanjutnya seperti apa nanti bisa, kemudian rencanakan laksana. Kemudian dalam pelaksanaan sendiri layanan pemulihan hubungan keluarga untuk berkolaborasi dengan layanan psikososial, layanan ambulan, dan layanan manajemen jenazah. Sangat penting untuk layanan hubungan keluarga selalu berkorelasi dengan layanan PMI lainnya. Jadi di PMI ini sendiri kita ketahui ada beberapa layanan yang kita laksanakan di masa tanggap COVID sendiri, yaitu layanan-layanan seperti layanan psikososial, layanan ambulan, dan layanan manajemen jenazah. Kemudian ditambah lagi dengan layanan penyemprotan disinfektan. Nah, dari layanan tersebut, tim RFL juga harus bisa melakukan koordinasi di setiap layanan agar fungsi tim atau fungsi di masing-masing layanan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian selain itu juga dari PMI Kota Tarakan sendiri kita harus tetap melakukan koordinasi, kemudian berkorelasi dengan PMI kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, dan khususnya untuk laporan dan monitoring yang sering kita lakukan 2 minggu sekali. Dan hal tersebut juga sangat baik karena banyak masukan yang bisa kita dapatkan dari setiap layanan yang kita laksanakan. Kemudian untuk selanjutnya layanan hubungan keluarga untuk COVID-19 terus beradaptasi dengan perkembangan. Jadi untuk layanan RFL sendiri itu selalu beradaptasi dengan layanan-layanan setiap perkembangan yang ada di masa COVID ini. Nah, ini merupakan hotline restoran pemulihan hubungan keluarga. Jadi teman-teman juga baik dari staf, pengurus, dari relawan itu juga diharapkan bisa share terkait hotline yang sudah kita buat khususnya layanan RFL sendiri. Nah, saya perlu jelaskan juga di dalam RFL sendiri itu dibagi beberapa jenis layanan, ya. Ada beberapa jenis layanan yang diberikan baik itu dalam situasi normal, pada saat situasi bencana ataupun konflik, kemudian pendukung. Nah, untuk situasi normal sendiri itu biasa kita melakukan yang namanya RCM, berita palang merah, kemudian tracing request, permohonan pencarian, itu
layanan-layanan yang dalam RFL yang selalu digunakan pada saat masa normal. Sedangkan pada saat situasi bencana sendiri atau pada masa pandemi, layanan yang bisa kita berikan itu yang pertama adalah saya selamat dan saya mencari, ya. Layanan tersebut juga bisa kita berikan. Kemudian ada satpon atau telepon hotline yang juga bisa kita berikan. Kemudian anak tanpa pendamping. Selain itu ada manajemen jenazah. Kemudian untuk layanan pendukung yaitu adalah reunifikasi, mempertemukan keluarga. Kemudian sasaran-sasaran kita sudah jelas. Sasaran-sasaran kita yang pertama itulah pasien positif COVID-19, kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP, kemudian orang dalam pemantauan, kemudian orang tanpa gejala atau OTG. Selain itu, tidak menutup kemungkinan masyarakat seperti orang sakit, anak atau pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Itu bisa kita berikan layanan RFL untuk di masa jejaring layanan RFL sendiri pada masa pandemik, yaitu permohonan yang masuk akan disampaikan langsung oleh petugas di masing-masing daerah penerima. Ya, itu jejaring kerja kita yaitu di masing-masing daerah, khususnya di Kalimantan Utara sendiri, kita memiliki petugas RFL di masing-masing kabupaten kota. Jadi untuk memudahkan kita di Kota Tarakan, kita selalu berkoordinasi dan melakukan kolaborasi dengan PMI kabupaten kota yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk layanan RFL sendiri, karena di layanan RFL ini perlu banyak mencari tahu terkait hal-hal yang perlu kita berikan bantuan. Mungkin saja penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kita, Saudara Masril, telah menyampaikan panjang lebar mengenai RFL. Kita masuk kepada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Bisa disampaikan secara langsung ataupun lewat chat. Untuk waktu untuk bertanya saya persilakan. Silakan diaktifkan mic-nya, sampaikan pertanyaan. Ya, Pak. Ya, saya mungkin ada pertanyaan sedikit untuk Saudara Masri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jadi tadi saya juga banyak menyimak tentang restorasi family lane ya, RVL. Tadi kan ada standar tuh, ada standar. Standar itu yang pertama, pertanyaan saya adalah, standar itu memang standar nasional yang sudah dibuat dari pusat oleh PMI atau pengaturannya yang diatur oleh daerah gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah RVL ini sudah standar nasional? Yang kedua, sudah kan di situ tadi disebutkan bahwa ada beberapa kriteria untuk melakukan RVL itu, restorasi family lane itu, atau pelayanan pemulihan hubungan keluarga. Jadi yang pertama dulu lah, ditanya dulu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Agustan atas pertanyaannya. Ini mau langsung dijawab oleh pemateri atau ditampung dulu? Ya, bisa langsung dijawab. Oke, Ya, dijawab aja. Untuk standar prosedur operasional layanan RFL sendiri itu standar nasional yang mengacu kepada kebijakan SRC, ya. Standar nasional yang mengacu kepada kebijakan SRC dan sesuai dengan protokol COVID-19. Jadi kita menyesuaikan dengan
protokol yang ada, khususnya di protokol di COVID-19 ini. Nah, nanti terkait pelaksanaan itu dikembalikan ke daerah masing-masing dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di daerah masing-masing, seperti itu. Contohnya tadi terkait komposisi tim, itu kan komposisi tim yang standar operasional yang dibuat dari PMI Pusat, tetapi standar komposisi tim tersebut juga bisa dapat kita sesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin itu yang lain tadi menyangkut strategi kita atau pelayanan kita ke masyarakat. Katakan kan kita ini Pelamira di Kota Tarakan. Apakah memang ada tim tersendiri yang disiapkan atau bagaimana terhadap RP? Tim sendiri di dalam RFL, khususnya di Kota Tarakan, itu kita ada tim sendiri Pak untuk RFL. Yang kebetulan masuk dalam layanan sendiri, khususnya di ini, pada saat tanggap ini. Dalam layanan RFL sendiri, yang pertama kita melakukan sosialisasi terkait hotline yang kita punya. Seperti jadi masyarakat juga tahu ternyata PMI juga memiliki layanan RFL. Seperti itu. Kita telah melakukan sosialisasi, kemudian untuk memperoleh data yang ada, kita juga melakukan koordinasi tim gugus tugas maupun dinas kesehatan pernah melakukan layanan data-data contohnya seperti data COVID-19 itu kan tidak bisa kita peroleh secara langsung, kita tidak bisa mendapatkan di instansi yang lain, tetapi kita harus berkoordinasi, dan sedangkan data tersebut merupakan data yang bersifat rahasia. Jadi dengan kita melakukan koordinasi, melakukan advokasi juga, kita bisa memperoleh data dengan baik, sehingga kita bisa mengolah data tersebut dalam layanan RFL ini. Mungkin seperti itu, Pak. Orang biasanya atau memang ada tim tersendiri? Karena kan juga ada tim advokasinya ya, advokasi yang memang harus diturunkan untuk mencari data-data tadi itu. Nah, untuk jauh ini kita bermain di media, Pak. Kita lebih aktif bermain di media terkait layanan RFL ini. Kemudian untuk tim sendiri, kita kembali mengaktifkan tim ini ketika kita memperoleh kasus, ya, kita memperoleh kasus pada masa pandemi ini. Jadi kita aktifkan kembali layanan RFL kita dengan catatan apakah kita bisa, jika memungkinkan kita melakukan pertemuan langsung dengan si pemohon, tetapi jika tidak memungkinkan, kondisi tidak memungkinkan, kita hanya melakukan hotline saja, melalui layanan hotline saja. Tetapi dengan saat ini kebetulan untuk RFL sendiri itu kita masih aktif di sosialisasi dan koordinasi. Untuk tim petugas sendiri yang terlibat di lapangan, khususnya melakukan advokasi dan melakukan pencarian, itu biasanya dilakukan petugas langsung, baik itu relawan dari relawan ataupun staf, bahkan pengurus yang terlibat di dalam kegiatan RFL ini. Enggak, tim khususnya itu memang didatangkan atau memang ada dokter juga yang turun atau gimana? Kan Bang Erik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman relawan di Tarakan dan buat salam hormat saya. Mohon izin nih Bang Jeffrey, saya mau nanya nih. Kebetulan kan saya kan terlibat di gugus tugas COVID-19 nih di Pemkot Tarakan. Nah, termasuk kemarin itu kalau tidak salah ini kita periksa juga di lapangan. Kita ini mau nanya nih, kadang-kadang
di lapangan yang kami hadapi adalah terlambatnya tim 112 ambulan yang datang. Misalnya kalau orang dalam badan sakit ya, dalam tanda kutip bukan reaktif begitu ya, tapi sakit rujukan begitu. Terus kita butuh ambulan untuk mobilitas ke rumah sakit umum daerah atau ke RSAL. Nah, kami ini di lapangan kadang-kadang lambat tim 112 terus nunggu lama di pelabuhan. Nah, ini kami mau bertanya nih, apakah kita bisa manggil ambulannya PMI ini untuk mensupport hal tersebut gitu? Karena kalau kayak gitu kan lambat nunggunya. Karena sempat kejadian kami beberapa kali ya, lebih sekali itu beberapa orang yang datang dari Kaltara yang bukan COVID, bukan reaktif, tapi dia memang dalam kedudukan, tapi butuh kendaraan untuk ke sana. Apakah kira-kira nih dari tim gugus tugas yang di lapangan, khususnya yang di SDF, itu bisa membantu PMI? Terus, apakah bayar atau tidak? Itu mohon jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Erik atas pertanyaannya. Mungkin dari pengurus ada yang bisa bantu untuk menjawab pertanyaan dari Bang Erik sekaligus memberikan penjelasan kepada Bang Erik terkait pertanyaan. Ya, dialihkan sendiri ke Bang Amrin. Izin membantu pertanyaan dari saudara Erik. Memang ini di luar konteks ada penanganan RFL. Ini akan berbicara tentang protokol kesehatan yang dimiliki oleh PMI maupun dari tim gugus tugas. Terkait hal tersebut tentang penggunaan ambulan khususnya di masa pandemik ini, COVID-19 ini, apakah layanan ambulan PMI itu bisa dipanggil? Kalau dikatakan bisa, itu bisa karena salah satu tugas kita di sana. Namun terkait tentang kondisi yang ada dan sudah ada pembagian tugas di masing-masing wilayah, di masing-masing bidang, khususnya untuk sarana pelabuhan, yang bertanggung jawab penuh adalah dari kantor kesehatan pelabuhan. Itu menjadi wewenang di sana. Bahkan di rapat-rapat kita sebelumnya ada namanya kontingensi yang sudah kita susun bersama terkait tentang adanya isu-isu yang seperti saat ini, adanya wabah COVID Corona. Jadi semua harus kita melalui pintu izin daripada dan sebagainya, kita adalah yang backup. Ini juga terjadi di Kabupaten Nunukan. Kita juga kebetulan kita dapat informasi pada saat kita rapat sebelum sekali, teman-teman di PMI Nunukan juga seperti itu. Kemudian di tempat-tempat lain juga seperti itu. Jadi kita bukan yang utama, Mas Erik. Tetapi memang ketika semua, apakah ambulan PMI bisa? Kita katakan bisa. Dengan catatan kita juga harus mengetahui kondisi si pasien seperti apa. Karena protap yang ada di prosedur ambulan, kita harus menggunakan APD lengkap sesuai dengan standar yang ada. Itu adalah level 3. Mulai dari penggunaan masker, mulai penggunaan sarung tangan, baju hazmat, itu semua kita gunakan. Nah, untuk menyediakan ini kan PMI memang saat ini kita sangat terbatas. Tetapi APD ini yang lebih lengkap adalah di teman-teman di gugus tugas. Apakah itu nanti di kantor kesehatan pelabuhan, apakah itu yang di rumah sakit ataupun puskesmas. Nah, harapan kita teman-teman inilah yang lebih dahulu. Karena kalau kita yang sebagian terdepan dengan APD yang terbatas, sementara kita juga tidak dapat support dari pemerintahnya APD, ini kan juga bisa menjadi masalah dan bisa menjadi polemik baru seperti itu. Jadi intinya mungkin nanti Mas Erik bisa berkoordinasi kembali dengan teman-teman gugus tugas khususnya yang di pelabuhan ataupun bandara, karena ini adalah ranahnya dari kantor kesehatan pelabuhan, sebaiknya ditanyakan mekanismenya seperti apa di sana. Jadi kalau kita juga langsung ke 112 juga mungkin ini juga akan terlambat, pasti terlambat, karena memang 112 tidak secara kalau saya bilang
tidak menjadi tugas utamanya untuk yang di pelabuhan juga. Mungkin seperti itu Mas Erik yang bisa saya tambah. Dari rekan-rekan yang lain jika ada yang bertanya, rekan yang lain jika ada yang ingin bertanya terkait mengenai RFL, jika tidak ada lagi yang bertanya untuk sesi sosialisasi kita pada pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri, saya minta kepada pemateri kita atau narasumber kita pada pagi hari ini untuk menyampaikan closing statement terkait RFL ataupun kegiatan kita pada pagi hari ini dari narasumber atau mungkin dari pengurus PMI yang ingin menyampaikan atau bisa menyampaikan closing statement pada pagi hari ini terkait kegiatan kita pada kegiatan sosialisasi pemulihan hubungan keluarga dalam penanganan COVID-19. Baik, mewakili pengurus PMI Kota Tarakan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus yang sudah terlibat, teman-teman staf PMI Kota Tarakan, para sukarelawan, KSR dan TSR. Semoga dengan adanya sosialisasi ini terkait tentang pemulihan hubungan keluarga, kita sebagai insan PMI bisa mempersatukan keluarga-keluarga yang terpisah akibat dampak dari COVID-19 ini. Layanan RFL itu selalu di hati, karena dengan hati kita bisa bahagia. Salam kemanusiaan. Baik, terima kasih dari pengurus PMI Kota Tarakan atas statement yang barusan disampaikan kepada kita semua. Semoga rekan-rekan semua sekalian sehat selalu dalam memberikan layanan kepada masyarakat, tetap semangat. Mungkin sekian sosialisasi kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada host kita. Ya, terima kasih kepada moderator. Ya, baiklah itu tadi sedikit diskusi singkat kita dari kita. Mungkin saya berharap teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Teman-teman yang lain, mohon diaktifkan kameranya untuk dokumentasi kita. Selain itu, kita juga berharap teman-teman bisa mengisi absennya yang sudah di-share link. Mungkin sebelum kita tutup, ada masukan dari Pak Muhammad. Kita persilakan, Pak, jika ada. Kenapa saya dipalak nih? Baik, terima kasih Bu Eva. Maaf saya tadi agak keluar masuk, soalnya di tempat saya ada gangguan sistem tadi nih. Terima kasih Bu Eva, teman-teman sekalian, ada Pak Sekjen PMI Kota. Alhamdulillah pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Menyimak temanya tadi, saya ingin pesan kepada kita semua bahwa apapun yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian protokol yang ada di PMI, yang ada di majelis ulama dan di tokoh agama yang ditetapkan oleh masing-masing pihak itu, kuncinya itu ada di kita masing-masing. Jadi saya ingin mengajak kita untuk menjadi role model. Jadi sehingga teman-teman di PMI juga harus jadi contoh. Jangan sampai kita jalan kemana-mana yang kemudian kita ini punya beban di pundak sebagai pengurus PMI, kemudian kita tidak menggunakan protokol kesehatan. Jadilah kita contoh untuk di lingkungan kita sehingga nanti yang lain bisa mengikutinya. Kalau saya itu yang mau saya sampaikan, yang penting adalah kita menjadi penyejuk hati buat semua rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Eva, sehat selalu, sukses buat kita semua. Sama-sama Pak. Baiklah, sebelum saya menutup diskusi kita pada siang hari ini, kita berharapnya teman-teman yang tadi sudah mendapatkan informasi terkait RFL itu apa, kita berharap semua teman-teman bisa share atau mengedukasi kepada teman sekitar terkait mengenai RFL itu sendiri.
Sebelumnya kami mohon maaf apabila selama berjalannya diskusi ini banyak terjadi kesalahan teknis. Kita mohon maaf. Sebelumnya, kurang lebihnya, bentar dulu. Bisa diaktifkan kembali dulu foto anunya, kamera saya mau dokumentasi. Berikan senyuman terbaik teman-teman semua. Oke. Sudah ya? Sudah cukup? Demikianlah diskusi kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya dimohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.